Shalom. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya, atau satu pernyataan ini. Dua atau satu keledai ini. Ini judul sharing firman saya juga ya. Bapak Ibu dan Saudara, kadang Alkitab itu membuat kita berhenti sejenak ya. Mengerjitkan dahi dan bertanya, mengapa di dalam satu kisah yang sama, satu Injil menyebut dua keledai, sementara yang lain hanya satu? Apakah ini kontradiksi? Apakah ini kesalahan? Atau justru di dalam perbedaan itu tersembunyi kedalaman yang lebih indah? 4 suara, satu kisah. Bayangkan 4 orang saksi melihat satu peristiwa yang sama, Bapak Ibu. Mereka tidak berbohong ya. Mereka tidak bertentangan, tetapi mereka menyoroti hal yang berbeda, Bapak Ibu. Demikianlah Injil Matius melihat dua keledai, induk dan anaknya di Matius 21 ayat 2. Markus, Lukas, dan Yohanes menyoroti satu keledai ditunggangi Yesus di Markus 11 ayat 2-7, Lukas 19 ayat 30-35, dan Yohanes 12 ayat 14-15. Apakah ini bertentangan? Tidak, Bapak Ibu. Karena jika ada dua, tentu ada satu di antaranya. Tetapi jika hanya disebut satu, bukan berarti yang lain itu tidak ada. Hanya tidak menjadi fokus itu jawabannya Bapak Ibu. Mata Matius yang melihat penggenapan ini. Mengapa Matius menyebut dua? Karena Matius adalah Injil yang sangat peka terhadap penggenapan nubuat Bapak Ibu. Ia melihat sesuatu yang mungkin terlewat oleh orang lain ya. Nabi pernah berkata bahwa raja akan datang dengan keledai, dengan anak keledai. Maka Matius seperti seorang penulis yang teliti lainnya tidak ingin kehilangan satu detail pun Bapak Ibu. Ia ingin berkata, lihat, bahkan hal kecil pun digenapi ini. Nah, mata Injil yang lain itu melihat pusatnya Bapak Ibu. Sementara itu, Markus, Lukas, dan Yohanes memusatkan perhatian pada satu hal saja, keledai yang ditumpangi Yesus. Bukan karena mereka itu mengabaikan yang lain, tetapi karena mereka ingin kita melihat inti dari peristiwa itu. Yesus, Sang Raja, memilih kendaraan yang sederhana, rendah, dan tidak megah, Bapak Ibu. Inilah seorang raja yang tidak memilih kuda perang, Bapak Ibu ya. Inilah inti yang sebenarnya ya. Bukan soal satu atau dua keledai Bapak Ibu, tetapi siapa yang duduk di atasnya. Di zaman itu, raja datang dengan kuda perang, dengan kekuatan, dengan kemegahan, tetapi Yesus datang dengan keledai. Mengapa? Karena kerajaannya bukan kerajaan dunia Bapak Ibu. Ia tidak datang untuk menaklukkan dengan pedang, tetapi untuk menyelamatkan dengan kasih. Itu poinnya Bapak Ibu. Dua keledai, gambar yang tersembunyi. Ini artinya, izinkan kita merenung lebih dalam secara rohani. Dua keledai itu bisa menjadi gambaran induk yang lama, yang terbiasa, yang kuat, dan anak yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum dijinakkan, dan Yesus memilih yang belum pernah ditunggangi. Mengapa? Karena Tuhan sering memilih yang belum siap menurut dunia untuk menyatakan kemuliaannya. Dan mungkin engkau merasa seperti keledai muda itu, belum berpengalaman, belum layak, belum percaya diri, tetapi Tuhan berkata, aku memilihmu. Ini suatu perbedaan yang memperkaya Bapak Ibu ya, bukan malah memecah ya. Perbedaan di dalam Injil bukan untuk melemahkan iman, tetapi untuk memperkaya pemahaman. Seperti 4 sisi dari satu permata Bapak Ibu. Setiap Injil memantulkan cahaya yang berbeda, tetapi berasal dari kebenaran yang sama. Jika semuanya identik, kita mungkin kehilangan kedalamannya. Tetapi karena ada variasi, kita melihat gambaran yang lebih utuh, Bapak Ibu. Ini ada sebuah panggilan untuk menjadi keledai Tuhan. Aneh, tetapi indah ya. Di dalam kisah ini, keledai yang sederhana menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ia tidak berbicara, ia tidak bersinar Bapak Ibu. Ia hanya dipakai.
Apakah engkau melihat Yesus di atasnya? Karena iman bukan dibangun dari detail angka, Bapak Ibu, tetapi dari perjumpaan dengan Sang Raja. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, seringkali aku terjebak pada detail dan melupakan Engkau yang adalah inti. Ampuni aku, ajarku melihat dengan mata yang benar, bukan hanya memahami teks, tetapi menangkap hatimu. Dan jika Engkau berkenan, pakailah aku, meskipun aku sederhana seperti keledai itu. Biarlah hidupku membawa Engkau kemanapun Engkau mau pergi. Sebab pada akhirnya, bukan soal satu atau dua keledai, tetapi tentang satu kebenaran yang kekal. Raja itu telah datang dengan rendah hati untuk menyelamatkan dunia. Amin.